belum menjadi universitas nih. Masih masjid tadi kan, Jamil. Ya, jadi panjang tuh perjalanan Al-Azhar menjadi universitas. Hmm, Karena nanti pada tahun 1800-an itu sempat digaungkan kan oleh Muhammad Abduh. Kan dulu oke. Muhammad Abduh ini eh, hasil dari produknya Muhammad Ali Pasha yang pengen orang-orang Mesir ini nggak cuma belajar di Mesir, tapi juga belajar di Eropa. Jadi nanti Muhammad Abduh dikirim ke Prancis, ke Sorbonne, ke Paris itu. Akhirnya beliau terpengaruh banget oleh gurunya Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang pengen bahwasanya Mesir itu harus apa? Pendidikan itu harus punya manhaj dan lain-lain Oke. gitu. Jadi nggak hanya belajar dan ya kayak gitulah. Jadi akhirnya Muhammad Abduh pengen mengusulkan sebuah universitas untuk Al Azhar. Tapi nanti banyak yang nggak setuju karena ini merupakan sebuah penurunan kualitas atau Oke. bahkan penaikan kualitas. Gitu. Tapi nanti akhirnya disetujui oleh Syekhul Azhar, Syekh Al-Ahmadi Az-Zawahiri, itu beliau setuju untuk dijadikan sebagai jamiah, yang mana nanti ada 3 fakultas, Perdana ya. fakultas perdana, fakultas Kuliatu Syariah wal Qanun, Oke. Kuliatu Usuluddin, dan juga Kuliatu Lughah Arabiyah. Tuh. Berarti kalau kita dari historinya, pendiri pendirinya siapa noh? Dan akhirnya maksudnya yang jadi rektor pertama kali siapa? Pendirinya itu siapa dan apakah pendiri itu langsung menjadi rektor atau bagaimana? Enggak gitu. Mungkin rektor pertama ada ya. Hmm, Cuman kalau misalnya pendiri, sebagai pendiri Universitas Al-Azhar itu belum ada literasi yang menyebutkan bahwasanya beliaulah oke, awalungan al-Jami'ah Al-Azhar. Ya, oke. taunya adalah siapa Syekhul Azhar pertama, siapa Syekhul Azhar kedua kayak gitu. Nah ini mungkin gini noh. Tapi Eh, Syekhul Azhar itu gini loh, Syekhul oke. Azhar ini adalah imam besar di Mesir. Nah itu yang mau tanyakan. Siapa sih Syekhul Azhar itu? Kan ada yang nanya Syekhul Azhar siapa sih? Apakah ada imam, apakah ada ulama kabir di sana? Nah, Nah, Syekhul Azhar itu nanti siapa? beliau Syekhul Azhar ini dialah Oke. yang mengkoordinir tentang bagaimana Al Azhar sebagai jami itu tetap eksis dan juga sebagai jami tetap eksis. Jadi nanti rektor ini di bawah dari Syekhul Azhar gitu. Sebenarnya Syekhul Azhar kalau di dalam politik ya, dia bukan presiden dan bukan apa, Bukan tapi perdana di menteri. sini punya punya makanah tersendiri atau Oke. punya kedudukan tersendiri melebihi presiden itu sendiri. Hmm. Bahkan karena Syekhul Azhar yang sekarang, Syekh Ahmad Thayyib ini, Oke. beliau kan banyak sekali jabatannya sampai sekarang menjabat sebagai ketua di Majelis Ukama Muslimin. Majelis Ukama Muslimin itu eh, ulama-ulama seluruh dunia itu punya organisasi yang ketuanya adalah Syekh Ahmad Thayyib. Syekh Ahmad Thayyib ya gitu. Syekhul Azhar yang sekarang. Berarti no, anak potong nih. Misal, berarti bisa dikatakan Syekhul Azhar ini ibaratkan kalau kita ambil negara Singapura ya, ada presiden, ada perdana menteri. Lebih yang paling tinggi kan di Singapura kalau salah perdana menteri. Berarti Syekhul Azhar seperti perdana menteri di Singapura lah ya. Ya kalau diibaratkan kayak gitu bisa. Cuman di sini kan ada presiden juga sih, saya. Hmm. Cuman presiden nggak boleh intervensi kan. Al Azhar independen swasta. Oke. Jadi Itulah posisinya kenapa Syekhul Gontor Azhar nih kayak mengambil Al Azhar dari segi apa sih namanya sintesanya. Salah oke, satu sintesa Gontor kan Al Azhar. oke benar. Diambil dari perwakafannya. Hmm. Karena di sini emang Al Azhar ini diwakafkan untuk umat dan dikelola oleh beberapa orang kayak gitu. Jadi wakaf Al Azhar ini banyak banget. Tanahnya di mana-mana, Benar benar. berhektar-hektar. Kalau cuma untuk menyekolahkan beberapa orang secara gratis, itu sangat gampang ya gitu. Di Hmm. sini berapa orang yang dapat beasiswa? Banyak banget. Mana enggak?
Karena mungkin Ana belum menjadi sosok Azhari yang cocok untuk dapat beasiswa gitu Mas. Banyak orang-orang yang lebih pantas gitu kan. Hmm. Menarik nih teman-teman nih tentang sejarah berkembangnya Islam di Mesir ya. Mulai dari Mesir itu sendiri akhirnya kapan menjadi negara Islam. Misalnya kan negara masuknya Islam ke Mesir itu kapan. Terus tentang tadi berdirinya universitas, kemudian pertama kali masjid itu sempat Masjid Jamia Al-Azhar itu pernah ditutup karena tadi penyebaran Syiah di zamannya Saudara Ayyubi, ya nggak sih? Nah ini kalau teman-teman ada yang penasaran nih tentang Mesir bisa langsung tulis kolom komentar. Insya Allah kita masih ada waktu 10 menit lagi bersama Reno. Tadi sempat terputus karena mungkin HP atau sinyalnya berproblem atau bagaimana, aku belum tahu. Dan ini mungkin yang menjadi menarik adalah pasti orang bertanya apa sih yang bisa kita temukan di Mesir itu tentang eh, sejarah-sejarah Islam masih bersisa di sana. Masih bisa kita lihat ketika kita ke Mesir itu sisa-sisa dari mungkin perang tadi yang di zamannya Amr bin As kepada Romawi tadi ya. Apa sih masih bisa kita temui di sana? Masih ada. Jadi kalau di Mesir ini bekas peninggalan sejak Islam itu masih ada. Bahkan nggak cuma Islam, dari zaman Fir'aun tuh masih ada sampai sekarang saya. Oke. Bahkan Fir'aun yang sekarang ini kita gibahin ini, itu ada sekarang lagi tidur di museum sana. Jadi gampang banget kalau di sini tuh mau menemukan Sejarah-sejarah ya. gitu. Jadi nggak sia-sia lah kita belajar sejarah, nggak cuma hanya sekadar teori, tapi juga bisa kajian lapangan, kemudian Oke. bisa tahu oh ini loh yang kita pelajarin, oh ini loh yang ada di buku gitu loh. Jadi kita baca buku dulu, habis itu langsung explore kayak gitu. Kita mau explore dulu habis itu baca buku, atau mau explore sambil baca buku juga bisa gitu kan. Karena masih sisa-sisa itu pun masih ada ya. Jadi bisa kita lihat Jadi secara karena langsung gitu. Anda mau belajar di Masjid Amr bin As nih, ya udah Anda tinggal Oke. ke sana baca buku. Bahkan di Amr bin As tuh banyak ini perayaan-perayaan kayak misalnya lagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Jadi dari habis Isya sampai subuh itu nggak mungkin kosong masjid. Pasti rame orang pengen, bukan rame orang hura-hura loh ya. Orang pengen inilah apa namanya beribadah, baca Quran, kemudian ada yang baca buku, itikaf dan lain-lain. Rame di sana. Dan orang-orang di sana tuh banyak yang bagiin halawah, bagiin makanan-makanan kayak kunafa, Kayak di kemudian Madinah ya. Di Madinah jadi makan, bagi dibagiin makanan. minuman gitu. Oke, ini tadi ada mau tanya nih dari Citra Ismi. Assalamualaikum Akhi, boleh bertanya. Silakan yang mau bertanya bisa langsung tulis kolom komentar atau nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Rena. Tadi juga beliau sempat mungkin di live sebelumnya beberapa menit yang lalu menawarkan buku, salah satu buku yang bisa dikatakan recommended untuk dibaca teman-teman. Nah itu bukunya. Ini Nah, nanti buku kalau mau Al-Azhar Jami'an wa Jami'atan. Punya jangan Dr. Abdul Aziz Muhammad Ashinawi. Nah itu teman-teman kalau yang mau mesen bisa langsung DM beliau Reno Kuncoro atau mungkin ada nanti yang rencana mau ke Mesir. Karena mau ke Mesir ngubungin siapa ya? Mau ke sini misalnya. Mungkin mau kenalan sama mau taruh sama Fir'aun ya bisa nanti kontak si Reno ini bisa DM saja. Mau tahu tentang Fir'aun. Nah ini Ana penasaran sih ya. Kan kalau kita mau Mesir nggak jauh-jauh dari Fir'aun, kemudian nggak jauh-jauh dari piramid, kemudian Sphinx itu ada nggak sih hubungan dengan perkembangan atau sejarah berkembangnya Islam di Mesir? Kalau hubungan antara Mesir, Sphinx, piramid dengan sejarah Islam, Ya, Islam. bukan nggak ada hubungan. Oke. Cuman selama ribuan tahun piramid, Sphinx dan lain-lain itu masih tertimbun, say. Oh. Jadi baru ada penelitian dan penggalian sejarah Mesir kuno tentang Egyptologi. Itu kan jadi ilmu baru. Itu baru ada ketika 1798, abad ke-18 akhir banget lah. Nah, ketika itu Napoleon Bonaparte datang ke Mesir, itu nggak cuman bawa militer, tapi yang dia bawa adalah para ilmuwan. Oke, saintis. Oke. Yang dia buat atau yang dia asaskan di Mesir adalah al-ilmi atau tempat penelitian. Nah, di tempat penelitian itu salah satu dari
para peneliti atau researchnya bernama Jean-François Champollion. Beuh. Nah, jadi Pak Champollion ini adalah orang pertama yang bisa mengungkap rahasia di balik huruf hieroglif tadi. Oke. Ketika huruf hieroglif terungkap, udah bisa kebaca, otomatis ini dikasih tahu dong petunjuknya udah ada. Oh, di sana ada piramid, di sini ada Sphinx, di sebelah sana ada kuburan yang banyak rajanya gini. Oke. Langsung digali setelah itu. Kalau tahu Nah, itu orang mana no? itu orang asli Prancis, kan namanya Prancis. Jean-François Champollion. Champollion, oke. Sampai di sini dijadikan nama ini, nama jalan. Syarif Champollion. Nah, jadi bukan nggak ada hubungannya loh ya. Tapi emang ketika itu belum lagi tertimbun dan belum ada proses penggalian. Tuh no, dari situ resmi benar nggak di Mesir itu cuma mengakuin 3 agama saja, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Kalau iya, kenapa hanya cuma agama itu saja yang diakui? Kalau di Indonesia kan banyak nih. Ada Konghucu yang baru-baru ini kan. Oh, Apa emang tertulis di itu? Jangan diakui hanya 3 saja gitu. Apa bagaimana? enggak. Karena agama itu kan masalah kepercayaan ya. Oke. Dan sejak dulu kepercayaan orang Mesir itu sangat bergantung dengan orang-orang sebelumnya. Dan yang menyebarkan itu siapa? Dan yang datang ke situ siapa? Kayak gitu. Misalnya di Indonesia nih, orang Islam datang, orang Kristen datang, orang Hindu datang, orang Konghucu datang, orang Buddha datang. Otomatis banyak pengikutnya kayak gitu. Nah, di Mesir ini yang bisa menguasai Mesir hanya orang-orang dan dari sebelum-sebelumnya pun itu sebenarnya masih banyak agama kepercayaan orang Mesir yang masih ada sampai sekarang, dan itu nggak bisa dihitung dan nggak diresmikan juga karena nggak sesuai dengan apa yang ada di zaman sekarang. Dan sekarang orang Yahudi yang di Mesir itu nggak nyampe 2%, hanya sedikit. Paling banyak orang Islam memang, dan karena di sini emang tempatnya orang nyari ilmu kan. Dan syekh juga di mana-mana ada. Orang Kristen pun sedikit gitu, nggak nyampe berapa persen gitu. Paling banyak emang Islam. Jadi kan bukan kenapa kok misalnya nggak apa tadi? Kenapa kok cuma 3 agama? Karena emang ya cuma itu yang datang ke sini. Agama-agama lain nggak ada yang menyebarkan ke sini kayak gitu. Ada yang nanya lagi nih? Nih, mungkin ini keluar dari ini no. Jadi kalau misalnya mau ente jawab, mungkin kalau ente tahu atau tidak ya, mungkin bisa dijawab. Tentang politik sini anak rasanya. Bertanyakah bagaimana pendapat antum terkait konflik antar bangsa Arab yang tidak kunjung usai? Siapa ini yang nanya? JJO, Anda juga kurang kenal. Oh, ini yang temennya Anjung Haseo paling nih. Oke. Kalau pandangan nanti mungkin. Nah, ini juga ketika di semester 7 kemarin. Jadi Dr. Muhammad Mustafa kemarin ngajar tentang Tarikhu Al-Yaqzah Al-Islamiyah wa Harakatut Taharrur Al-Islami. Jadi di pelajaran itu mempelajari tentang bagaimana konflik dan terpecah belahnya kaum Islam, umat Islam. Dan juga ada pelajaran Tarikhul Harakah Infisoliyah, emang sejarah perpecahan gitu. Dari judulnya aja udah sejarah perpecahan. Jadi konflik itu dimulai ketika dulu pergejolakan antara Khawarij, Syiah, dan juga Umawi. Jadi konflik itu udah dari jauh kayak gitu, dan itu emang nggak ada jawabannya sampai sekarang. Yang bayangin, ketika Utsman bin Affan meninggal, wafat, itu kan terjadi fitnah besar, ya kan? Habis itu Ahlul Halli wal Aqdi bersepakat untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Di sisi lain ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi wali dan dipilih di Damaskus. Itu Muawiyah ini
Suuzon terhadap Sidna Ali. Nggak terima kalau misalnya Sidna Ali ini nggak mau nyari siapa pembunuh Utsman. Dengan dalih, jangan-jangan Sidna Ali yang membunuh Utsman gitu kan. Oke, oke, Padahal nggak paham. mungkin lah seorang Sidna Ali membunuh Utsman. Oke. Nah akhirnya nanti ketika ada kayak gitu, padahal cuma konflik biasa, tapi nanti fans-fansnya ini, fans-fans yang Fanatikisme. sangat fanatik terhadap Sidna Ali dan fanatik terhadap Muawiyah, itu mereka berpecah belah sampai membangun Syiah dan juga Umayyin kayak gitu. Hmm. Nah, kenapa mereka dibilang Syiah? Syiah itu kan dia isim dari fi'il sya'a ya syi'u, So, atau yang menyebar, atau yang menyebar dan mendukung. Alladzi syaya'u aliyan wa hum syiah kayak gitu. Nah, karena nggak ada perpecahan ini, ada beberapa orang sekelompok lah membuat lagi kelompok lagi. Nah, bahkan apa? Khawarij yang oke. yang keluar dari antara Mau'in dan juga dari Syiah. Si Nah, gitu ya. Itu habis itu terjadi berapa tahun? 10 tahun sampai Sidna Ali meninggal. Habis itu Syiah masih ada dan Muawiyah mendirikan daulah Umayyah gitu kan. Kemudian ketika Umayyah hancur setelah 90 tahun memimpin, timbulnya Abbasiyah. Karena Abbasiyah ini orang yang paling gak senang dengan Umayyah. Akhirnya setiap dimanapun ada orang Umayyah, disitulah dia harus dibunuh. Akhirnya pasukan Umayyah hancur, kecuali satu Abdurrahman Ad-Dakhil yang akan mendirikan daulah Umayyah di Andalus. Itu hasil dia kabur. Nah, Khawarij ini masih ada, Khawarij sama Syiah. Nanti Khawarij sama Syiah ini berusaha menyebarkan ajaran-ajarannya, pendapat-pendapatnya dengan mendirikan dua ilah yang akan menggantikan daulah Abbasiyah yang besar ini. Karena di daulah Abbasiyah ini di dalamnya banyak konflik juga antara Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah. Nah, pusing ya, pusing ya. Ya, nggak apa-apa, pusing aja. Aku juga pusing sih. namanya Tapi sejarah. seru gitu. Namanya sejarah. Karena mungkin pertanyaannya kenapa bisa ada konflik itu bermula dari sini. Hmm. Nah, nanti Khawarij ini, mohon maaf, nanti ujung-ujung sampai ke sininya itu dia asal usul dari ISIS itu tadi saya. Oke. Khawarij itu. Nah, Khawarij ini banyak mendirikan banyak negara di Asia Tengah, termasuk di Bukhara, kemudian di Naisabur. Kalau yang Syiah mendirikan di Buaihi, kemudian Samani, itu berada di Iran yang sekarang. Makanya sekarang kayaknya masih ada antek-antek Syiah yang ada di Iran. Kemudian di dalam singgasana Abbasiyah itu kan ada konflik juga antara Mu'tazilah sama Ahlus Sunnah nih. Mu'tazilah pengennya gini, Ahlus Sunnah pengennya kayak gini. Tapi akhirnya nanti Imam Asy'ari itu kan mertuanya itu kan pendiri pembesar Mu'tazilah kan. Oke. Akhirnya nanti kalah sama Imam Asy'ari. Akhirnya Mu'tazilah mulai mikir dan juga dihilang-hilangkan pemikirannya. Tahu nggak Mu'tazilah itu dari mana? Maksudnya asal mula Mu'tazilah gitu. Nggak tahu tuh. Nah, asal mula Mu'tazilah tuh gini dulu. Jadi Hasan Al-Basri, Ya, Hasan ulama Basri. Ahlussunnah, Oke. pernah membuat sebuah pengajian dalam satu masjid. Ngomong tentang murtakibul kabiroh. Orang yang Oke, murtakibul kabir. melakukan dosa Dosa besar. besar. Mm. Habis itu ditanyalah, Hasan Al-Basri menanya kepada murid-muridnya. Apa hukuman bagi murtakibul kabiroh katanya. Habis itu salah satu murid yang paling kritis, namanya Wasil bin Atha. Dia menjawab angkat tangan. Innahu fi manzilatin baina manzilatain. Hmm.
bainal kufri wal iman wa huwa laisa bimumin wa laisa bikafir. Gitu. Oke. Habis itu ditentang lah sama Imam Hasan Al-Basri, loh kok bisa kayak gitu kamu gitu. Iya, karena ini saya percaya gini. Akhirnya Wasil bin Atha keluar dari majelis itu. Habis itu disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri sebagai laqad i'tazala Wasil katanya. Akhirnya mereka disebut dengan Mu'tazilah. Orang-orang yang tadi dalam pengajian itu. Enggak, si Wasil bin Atha ini yang keluar Oh. dari pengajian. I'tazala kan melipir gitu loh, udah Oke, ya keluar itu. dari barisan. Hmm. Nah, habis itu konflik antara negara-negara Arab itu terjadi ketika nanti Khawarij, Syiah dan Ahlussunnah ini berbeda pendapat. Akhirnya nanti si Khawarij ini menyerang Abbasiyah, kemudian Syiah juga menyerang Abbasiyah. Akhirnya nanti ketika Abbasiyah udah lemah digantikan oleh Seljuk. Gitu. Nah, Seljuk ini adalah kakek moyangnya Daulah Utsmaniyah. Yang Osman Ghazi itu kan dia aslinya orang Seljuk. Gitulah. Karena nanti berbeda ini lagi Oke. Ada riwayat yang ngomong kalau misalnya Khawarij ini dia bukan hanya terdiri dari orang Islam aja. Tapi dia adalah terdiri dari orang Yahudi Persia, azharu fil Islam, walakinahu fil haqiqah laisa Islam. Oke. Laisa musliman gitu. Islam fil kalam wala Islam fil ilman. Aywa. Kayak gitu. Jadi konfliknya bermula dari situ. Kemudian ketika mulai perang salib, banyak orang-orang Eropa yang mengklaim tentang kepemilikan Baitul Maqdis. Kayak gitu. Betul. Jadi saling inilah, akuisisi lah. Nah, mengakui sisi. Nah, itu tadi nanya tuh siapa namanya? JJW ya? Apa nih? JJW itulah. Ya, semoga sudah terjawab ya. Pertanyaannya ya. Ya, itu pertanyaan agak susah sih, cuman ya alhamdulillah. Jelas bisa dijawab oleh ahli ya. Belum terjawab, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, itu. Memang kalau anak pribadi pun memang sejarah anak kurang. Anakku itu memang akhirnya anak undang orang ahli dalam sejarah, apalagi tentang Mesir kan. Ya kan itu emang khusus tentang ini Mawaris. Kalau saya bilang tentang Mawaris teman-teman, jadi kalau nanya Mawaris bisa karena seorang paham dikit lah, dikit saja. Kalau ab meninggalkan zaujah sama ukhtun li'ab, nah itu berapa ukhtun li'abnya itu? Review mapel kak, Masya Allah. Review mapel kayak anak Azhar juga deh, nggak tahu ding. Nah, jadi teman-teman, kita masih ada waktu 4 menit. Jika ada yang ingin bertanya sama Reno tentang sejarah perkembangan Mesir atau mungkin tentang Mesir secara keseluruhan, ya, apakah itu tentang sisa-sisa sejarah di sana atau bagaimana mau ke sana sebagainya, nanti mungkin bisa. Kita masih 1 menit. Jadi Reno ini adalah mahasiswa di Al-Azhar Mesir, jurusannya bisa kita katakan adalah sejarah dan peradaban ya. Sekarang udah semester berapa noh? Udah mau selesai? Masuk ke semester 8. Masya Allah, semoga cepat selesai noh. Gitu. Ini tonton sama YouTuber nih. Iya, ada Ajis-Tujis nih. Ntar nanti kalau main ke Turki, kabarin lah. Ntar kita ketemu sama Uhmed tadi. Sama Humeidi. Samar anak ke Turki. Oke. Nanti anak ini, kita meet up lah. Habibi Albi ya lalu. Habibu Albi, wa nuru aini, wa ani suruhi. Wallahi anta habibi. Ya Ajis-Tujis, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ajis. Jadi gitu teman-teman ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Reno tentang siapa orang. Jadi kalau mau ditarik sejarahnya dari kita bahas, sebenarnya Islam itu bukan pertama kali bisa kita menjajah Mesir, melainkan ada bangsa sebelum itu yaitu Romawi yang mungkin dia menjelajah Mesir. Ya kan akhirnya Islam datang untuk membuat mendamaikan itu atau mungkin mengambillah Mesir itu dengan cara baik, tapi ternyata mereka lebih memilih untuk harb. Akhirnya terjadilah harb tadi. Anta Tubani. Apa sih Jis nih? Tubani atir Jis. Artinya Tuban apa kak? Ya, ini YouTuber. Nano Musyarif mana Tuban itu? Akhirnya CLI sih, tahu artinya itu apa Anta Tubani? Ya Arif dulu mana Tuban. Arif. Terus akhirnya
Itu terjadi pada zaman Amr bin As, kemudian eh, terus akhirnya masuk zaman Saladin Al-Ayyubi, akhirnya menutup tadi apa? Karena ketika zaman beliau masuk itu banyak perkembangan Syiah, paham Syiah, akhirnya beliau menutup tadi tempat-tempat Syiah dan mulai dari situlah berkembang-kembangnya tentang madrasah, tentang Islaman dan sebagainya. Itu di zamannya Saladin Al-Ayyubi. Ini hari ini baik banget dapat ilmu yang cara-cara yang kami tidak tahu tadi akhirnya terpampang lebar, terjelaskan, terjabarkan dengan baik oleh akhirnya Reno Kunchoro. Kayak, emang beliau ini anakku kalau ngomong gini kayak lancar banget, gas terus. Jadi mungkin teman-teman kalau nanti ada yang penasaran tentang Mesir lagi bisa menghubungi beliau atau memesan buku tadi bisa langsung DM beliau di Reno Kunchoro. Ada mau bertanya? Masih 1 menit. So giri. Iya, Matt, nanti Anda pulang, santai. Ntar kita ketemu di Bong, oke? Nih, Ustadz Humedi katanya mau kesini nih. Anak, awas aja nanti. Nggak ada apa-apa nanti. Anak main ke Malang. Kalau nggak ente aja lah ke Mesir. Sini anak ini. Anak sambut. Ini Humedi mana sih? Studies ya? Izu. Apa? Ente Islamic Studies di Izu? Enggak, ana di Fatih Sultan Mehmet. Oh. Itu Ya, Izu soal film imtihan. Masa? Kasrotu akidah wa akidatuhum. Akidatuhuna. Ma'araf tual imtihan. Kasir jiddan. Kalau di Fatih Mehmet? Sama ilahiyat juga ngambilnya. Cuma pas ujian kita fokusnya pada ujian yang pada takhusus yang kita ambil. Di sana ilahiyatnya banyak yang ke akidah sama filsafat emang ya? Campur sih, tapi kalau di kan kalau ilahiyat kan campur semua tuh no. Cuma kalau di beda waktu ujian di VSM itu kita ujiannya ya apa yang kita takhususnya aja. Misalkan fikih, ente ujiannya di fikih, tapi nanti pas belajar semuanya. Yoi. Ini terakhir nih pertanyaan dari JJ itu. Karena baru tahu Humedi Konsuluk kata. Iya, Humedi Ahmad Humedi Kontur 9 dulunya. Iya, Dede Kimai nggak jelas sama orangnya. Ana nggak dijujis. Ini pertanyaan terakhir nih mungkin menutup live kita hari ini. Insya Allah di selanjutnya akan ada live berikutnya. Izin bertanya lagi Kak, kan sekarang di Mando sudah ada agama Yahudi. Mando ini mungkin satu daerah di Mesir ya? Bukan? Bukan ya? Hafiz saya harga min Mando. Mando ada. Tidak mungkin kemungkinan suatu saat pasti pengikutnya semakin bertambah juga dan pastinya juga membutuhkan pengakuan. Mando ini, aina Mando? Mungkin bisa Jejo ini nggak tahu tuh Mando ini dari mana, biar kami tidak salah mengartikan atau tidak salah menjawab. Mando, ada yang tahu Mando ini daerah mana? Manado, Allah. Jauh ya Manado dan Mando ya. Intinya kan sekarang di Manado sudah ada agama Yahudi. Oke. Terus yang ingin bertanyakan maksudnya apa nih? Ya kalau masalah pengakuan ya inilah. Jangan tanyakan ke saya, kan masih ada Kementerian Agama dan lain-lain. Iya, apalagi beliau ini di Mesir kan. Butiran debu. Belajar. Oh. Nah, kalau di Indonesia sendiri agama nggak usah kita sebut yang lain lah. Islam pun banyak sebenarnya maksudnya. Entah itu yang lurus, entah yang tidak lurus itu banyak. Setiap orang pasti ingin mendapatkan pengakuan. Tapi kalau kami sebagai tolib ini kita kembalikan kepada ahlu-ahlunya fi Indonesia, alladzi istata'a hadzal soal. Jadi mereka mungkin punya kebijakan masing-masing, entah itu dari jumlah pengikutnya, apakah ini tidak sesuai dengan ajaran. Mungkin jika itu mungkin agama yang berkaitan dengan Islam, apakah sesuai dengan syariah? Jika sesuai dengan syariah mungkin diterima, jika tidak mungkin dicoret. Apakah sesuai dengan agama Kristen, jika tidak ditolak, dengan agama Konghucu sesuai atau tidak ditolak. Itulah mereka lebih ahli. Kalau kami tidak. Gitu. Jadi mungkin itu nanti bisa bertanya. Kita punya dasar, ada Pancasila. Iya benar. Iya makanya tadi kenapa bilang kalau misalnya ada agama kalau ada agama baru sesuai nggak dengan dia menyatakan saya ini juga Islam nih. Kayak Leiden tuh mengatakan dia pertama dia nabi, ternyata habis itu dia ngaku dia Tuhan, nggak sesuai dengan Islam misalkan ditolak Islam,
ditolak dengan agama ini, udah berarti itu agama yang tidak diterima di Indonesia. Nah kalau Yahudi gimana? Nah, nanti tergantung sama Pak Menak saja. Itu begitu selanjutnya karena regulasi Indonesia atau mungkin di Indonesia kan perkembangannya selalu banyak nih, jadi kita tidak bisa mengambil tidak bisa memutuskan ya karena kami bukan ahlinya di sana. Ada Menak, ada MUI dan sebagainya. Banyak ulama di Indonesia. Insyaallah ahlun. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini lo terakhir bisa kasih closing statement lah dari ente mengenai tentang apa ya, tentang Mesir itu sendiri sih. Anda punya closing statement sih, cuman Oke. tentang belajar sejarah gitu. Jadi Oke. kenapa sih kita harus belajar sejarah gitu? Oke, boleh masuk. Jadi banyak tentang apa sejarah ini ditulis. Salah satunya yang paling anak favorit adalah Syekh Ramadan Al-Buti yang menulis tentang fikih Surah Nabawiyah. Dan juga ya Dr. Abdul Aziz Sinawi ini yang jadi inspirasi anak belajar sejarah. Jadi kata beliau belajar sejarah tuh nggak cuman kita belajar tentang peristiwa, tahun-tahun, tokoh dan lain-lain, tapi lebih dari itu gitu loh. Oke. Kita bagaimana caranya kita bisa menganalisis sebab-sebab, faktor kejadian ya. Dan juga apa yang terjadi setelah ketika kita sudah melakukan hal ini. Oke. Karena kalau kata kiai kita, Pak Yai Hasan Abdullah Sahal, bumi itu berputar terus gitu. Dan kejadian akan terus begitu itu aja. Yang berganti hanya orang dan juga waktunya aja gitu. Benar. Jadi dengan mempelajari sejarah kita bakal jadi orang yang nggak gampang kagetan pertama. Karena kok bisa kayak gini sih, nggak bisa kayak gini. Karena kita sudah pernah belajar kok itu ternyata ada juga yang kayak gini. Dan kita bisa menganalisis lah. Jadi cocok untuk orang-orang yang suka politik, kemudian suka penelitian dan lain-lain gitu. Kemudian kalau misalnya bagi kita seorang mahasiswa, Anda pernah nemu ungkapan kayak gini. Better you know about the past, better you prepare for your future. Jadi semakin banyak kita mengetahui tentang masa lalu, semakin baik pula kita menyiapkan untuk diri kita di masa depan. Kayak gitu. Insyaallah, Zel. Ainu Zaki baru datang ente, Bos Abdul telat. Nah, terus mungkin ini tambahan ya untuk teman-teman ya. Saya rasa memang tidak semua orang suka dengan sejarah. Karena banyak orang yang bisa dikatakan tidak suka membaca, dia lebih belajar dengan simaan. Maka kalau mungkin antum lebih suka simaan, silakan buka di YouTube, itu banyak tentang sejarah-sejarah dunia bisa dipelajari di sana. Karena Anda sendiri tipikal orang yang tidak suka membaca, tapi lebih suka mendengar. Makanya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi Anda mendengar, Anda menetapkan di pikiran, Anda simpan, oh ternyata seperti alurnya, Anda menjabarkan, Anda buat roadmap Anda sendiri tentang map-map tadi perjalanan tentang Mesir. Oh di Mesir ada satu lagi saya. Kita langsung datang ke tempatnya. Nah itu tambahannya teman-teman. Kalau nanti mau ke sini juga bisa, ada makam Sultan Muhammad Al-Fatih, banyaklah di sini. SOP bagaimana dulu dari gereja akhirnya menjadi masjid. Itu bisa lah nanti di Mesir banyak ya teman-teman. Jadi kalau antum mau mengetahui sejarah, mau mengetahui sejarah tapi malas membaca, ya simak saja dari kajian-kajian, dari YouTube dan sebagainya, banyak lah. Tuh. Sejarah Darul Ahmar dong. Nah, nanti ya. Ini sudah kita bahas di Layar Sulaiman. Nah, ini sebentar lagi sudah masuk jam asarnya di Mesir. Di sini juga sebentar lagi sudah mau asar. Ana ucapkan terima kasih banyak dong atas ilmu yang disampaikan. Namun sebelumnya Ana mau menjelaskan dan mungkin minta support atau doa. Jadi acara yang Ana buat ini adalah Mayuk Sharing. Ini Ana buat ketika bulan Agustus lalu, tepatnya jam 12 malam itu Ana ingat Ana begadang kan, gak bisa tidur. Akhirnya Ana berpikir kok kita yang muda kok nggak bisa produktif. Akhirnya buatlah kegiatan ini dengan pemateri pertama Agus Waskito. Ya kan? Akhirnya berjalan sampai sekarang alhamdulillah sudah pembicara ke-19. Target Ana dari sharing ini dan Rumah Edukasi Mawaris nanti itu bisa
merambah ke dunia lebih besar. Jadi dari sini kami bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Itu target besarnya sih. Jadi Ana sekarang masih mengundang pemateri-pemateri, mengundang orang-orang yang mungkin bisa ada join dan sebagainya. Dan satu lagi salah satu buku rujukan Ana untuk belajar mawaris adalah buku karangan dari Azhar, karena guru Ana almarhum Ustadz Muhammad Jabal Alamsa itu alumni Azhar. Tapi beliau Usuluddin tapi sering ta'lim di kelas syariah mawaris. Beliau Usuluddin di tafsir. Nah gitu. Jadi anak buku anak pun dari Mesir. Memang banyak sih ilmu-ilmu kalau mau belajar ya di Mesir. Kemudian ada bisa di Tarim, ya itu silakan teman-teman mau belajar. Nanti sebelum ke sana bisa kontak ke Reno atau bisa kontak ke Humed, Ustadz Humed, Insya Allah. Kemarin ke Tangerang tapi nggak ketemu ya. Nantilah kalau beliau katanya mau ke Turki ini, ntar ketemu lah. Kita tamrin di Hagia Sophia ya. Karena lihat story beliau salto daiman. Sadis. Iya. Ya, Karena nih minta Bapak terima kasih juga lah udah diajak ngobrol, udah diajak ke yuk sharing kan. Ya semoga yuk sharing semakin berkah, semakin berkembang. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khair. Biar ya segala sesuatu kalau menurut kita baik, lanjutin aja gitu. Siap. Karena fokus terhadap satu kegiatan yang baik itu baik ya, gitu. Daripada nggak fokus dan nggak baik kegiatannya. Oke. Ini baik nih orang-orang yang baru masuk Redo Eman. Itulah, kenapa nggak dari tadi? Itulah antum telat. Ini Syekh Azhar nih udah mau sholat asar. Tinggal menit lagi di sana. Tapi di sana Covid aman ya, No ya? Aman. Kayaknya nggak ada Covid katanya. Covid itu takut. Ya, Covid di sana baik Mas Saih. Terus kapan berarti tahun ini pulang ke Indonesia? Tahun depan? Ya, doanya lah. Jadi kan ini kan semester terakhir. Amin. Nanti bulan 6 ada ujian. Ya, kalau bisa pulang karena banyak yang nunggu dan. Masya Allah. Nggak main ke Unia dulu, ke TPA? Itulah, kan main ke TPA ini. Kan ada TPA yang nonton tahu? Oh, Reno banyak yang nonton dia. Redo telat ente doh. Itulah. Oke dong, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Reno dan Nana. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Tadi sempat ini juga. Dan Nana minta izin sama Reno. Insya Allah ini akan save, akan share di Instagram. Dan mungkin Nana akan upload ke YouTube. Jadi semoga menjadi amal jariah di sana. Ya Rob. Amin. Salju sampai kapan? Sekarang udah habis Ustadz Humed. Cuma seminggu di Istanbul, tapi di beberapa daerah di Bursa dan lain sebagainya masih Nanti banyak. ada lagi kayaknya di... Iya, katanya kalau nggak salah dekat-dekat bulan puasa ada lagi turun. Jadi puasa sambil dingin-dingin. Tapi puasa dingin ya laparnya panjang lah. Ditunggu Sarumet di Turki ya. Mungkin itu aja, jazakumullah khairan. Semoga dimudahkan segala urusannya kuliah. Mohon doanya juga. Kami yang di sini juga masih berproses untuk selesaikan kuliah dan sebagainya. Akhirul kalam. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.